Selama 12 hari perang, Iran dan rezim Zionis Israel bisa dibilang all out, saling serang. Rezim Zionis Israel yang menjadi biang kerok kekacauan harus mengakui keperkasaan militer Iran usai digempur ratusan rudal. Namun, bagaimana perang ini bermula hingga akhirnya gencatan senjata disepakati? Berikut kami rangkum untuk Anda kembali pemirsa bagaimana kronologi singkatnya. Kita bisa lihat di layar ini. Awal eskalasi konflik antara Iran dengan Israel itu muncul sejak tanggal 12 dan 13 Juni. Pada saat itu Israel melancarkan serangan ke udara dengan target utamanya adalah fasilitas nuklir Iran dan juga pabrik rudal Iran. Kemudian di hari berikutnya yaitu pada tanggal 14 Juni 2025, serangan kembali dilakukan oleh Israel dengan target fasilitas senjata bawah tanah milik Iran di bagian barat dan juga selatan Iran. Kemudian juga ada ladang gas di South Pars dan depot minyak yang ada di Shahran. Lalu bagaimana Iran merespons 2 atau 3 hari serangan berturut-turut ini? Kita lihat pada tanggal 15 Juni, akhirnya Iran mulai membalas serangan-serangan Israel dengan meluncurkan ratusan rudal ke Israel dengan target utamanya adalah kilang minyak milik Israel dan juga pusat penelitian militer Israel. Kemudian pada tanggal 16 sampai 20 Juni 2025 seperti yang kita saksikan, aksi saling balas antar kedua negara ini terus berlanjut sampai akhirnya ada campur tangan dari Amerika Serikat yang ikut juga menyerang 3 fasilitas utama nuklir Iran sebelum akhirnya Amerika jugalah Presiden Trump lah yang mengklaim bahwa gencatan senjata telah berhasil disepakati antara Iran dengan Israel. Kemudian kita lihat pemirsa bagaimana ada pernyataan-pernyataan dari berbagai tokoh mengenai gencatan senjata yang telah disepakati. Presiden Iran misalnya. Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan bahwa jika Zionis tidak melanggar kesepakatan gencatan senjata, maka tentu saja Iran tidak akan melawan. Namun hal berbeda tentu saja bisa terjadi jika ada pelanggaran kesepakatan. Kemudian dari Menlu Iran maksud kami Menteri Pertahanan, kali ini Menteri Pertahanan Israel, Katz juga mengatakan bahwa Israel akan mematuhi kesepakatan gencatan senjata selama Iran melakukan hal yang sama. Nah, soal gencatan senjata ini pemirsa, Presiden Donald Trump yakin bahwa Iran dan Israel akan menghentikan segala bentuk serangan. Berikut pernyataan Presiden Trump. Namun hanya sekitar 4 jam setelah pemberlakuan gencatan senjata, rezim Zionis Israel kembali melancarkan serangan ke Iran dan dibalas lagi oleh Iran. Mengetahui hal ini, pada Selasa pagi Trump meluapkan kemarahannya di depan wartawan dan menyatakan bahwa ia tidak senang dengan apa yang dilakukan kedua negara, terutama Israel. Trump kemudian memerintahkan Israel untuk jangan menjatuhkan lagi bom dan meminta Israel untuk membawa pilot mereka pulang. Nah, di sela-sela pertemuan NATO di Den Haag, Belanda hari ini, Trump menyatakan bahwa gencatan senjata antara Iran dan Israel kini telah berjalan lancar. Trump juga menyatakan bangga kepada kedua belah pihak. Pemirsa, usai gencatan senjata disepakati, kita bisa melihat warga Iran tumpah ruah turun ke jalan seperti tadi video yang kami putarkan. Mereka merayakan klaim kemenangan dari Iran atas keberhasilan mereka membalas serangan-serangan yang dilakukan oleh rezim Zionis Israel sampai akhirnya tercapai gencatan senjata. Sementara itu di sisi sebaliknya yaitu di Beersheba, Israel, kita melihat bahwa warga saat ini masih dipusingkan dengan berbagai kerusakan-kerusakan yang mereka alami, terutama dengan mereka harus memperbaiki rumah-rumah dan juga fasilitas umum karena kota Beersheba ini adalah kota yang digempur oleh rudal Gather milik Iran yang beratnya lebih dari 400 kg dengan daya rusak yang tentunya berat sehingga proses evakuasi pun dilaporkan masih berlangsung hingga saat ini. Nah, pemirsa, sebetulnya apakah
kesepakatan gencatan senjata yang telah dilakukan oleh Iran dan juga Israel betul-betul bisa disepakati, mereka bisa komit hingga akhir? Karena kalau kita menilik ke belakang, komitmen gencatan senjata Israel seringkali berubah-ubah. Di konteks genosida Israel ke Gaza misalnya, janji gencatan senjata berulang kali dilanggar. Sekarang, bisakah kita memegang janji Netanyahu untuk mematuhi kesepakatan dengan Iran? Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ada mantan Duta Besar RI untuk Iran, Bapak Dian Wirangjurit, dan juga pengamat hubungan internasional, Bapak Teguh Reza Shah. Selamat malam, Pak Dian, Pak Reza. Selamat malam. Selamat malam, pemirsa. Selamat malam. Baik, Pak Dian, apakah gencatan senjata antara Iran dan Israel menurut Anda masih rapuh atau rentan dilanggar? Terima kasih, Mbak. Pernyataan gencatan senjata yang katanya sudah diterima ke semua pihak yang bertentangan, rasanya masih terlalu dini untuk dipercaya, mengingat pengalaman yang tadi Mbak sudah singgung sendiri beberapa kali dilanggar oleh Israel atau Amerika. Buat saya, pelanggaran-pelanggaran semacam ini tuh semakin mengurangi kredibilitas Israel dan Amerika sendiri. Jadi kalau rakyat Iran misalnya sekarang merayakan, sangat wajar karena mereka lah pihak yang dirugikan dengan serangan pertama dari Israel maupun dari Amerika Serikat. Nah, yang menjadi menarik adalah pernyataan dari yang katanya wartawan senior CNN kalau tidak salah, kalau benar, Farid Zakaria menyatakan bahwa gencatan senjata ini menunjukkan kemenangan Amerika dan Israel. Foto-foto menunjukkan kebalikannya. Saya menyayangkan kalau benar ada pernyataan Farid Zakaria bahwa Israel dan Amerika lah yang memenangi perang sebelum gencatan senjata ini. Karena maaf, Farid Zakaria itu sendiri rasanya sudah kehilangan kredibilitas karena dia pernah melakukan plagiarisme, kalau tidak salah ya. Jadi buat saya begini, gencatan senjata ini sudah diantisipasi oleh Iran, mungkin sebagai bagian dari cara mereka, cara Amerika dan Israel sendiri untuk membuat Iran terlena seperti yang sebelumnya. Tapi kali ini saya yakin sudah siap, apalagi kalau mulai diberitakan Iran sudah mengantisipasi hal ini dengan rencananya keluar dari traktat NPT misalnya. Kalau memang Iran sampai keluar, itu merupakan satu kerugian dan kemunduran rezim NPT yang sekarang sudah mendekati universalitas dalam rangka keanggotaannya. Hampir semua anggota PBB sudah menjadi anggota atau menjadi negara pihak NPT. Hanya tinggal negara-negara seperti Israel, India, Pakistan, dan Korea Utara. Buat saya, kalau saja Israel masih nekat berada di luar rezim NPT dan menyerang sebuah negara anggota NPT, semakin mengurangi kredibilitas dan mungkin akan membuat negara-negara besar yang ada di belakang Iran saat ini seperti Cina dan Rusia bertindak lebih jauh. Oke. Bagaimana dengan Pak Reza? Anda melihat gencatan senjata yang pertama kali diumumkan oleh Presiden Trump itu sebagai fakta atau sandiwara atau mungkin ada udang di balik batu, ada maksud tersembunyi di balik gencatan senjata ini? Terima kasih. Dalam hemat saya, gencatan senjata ini sudah sungsang dari lahir karena dibuat secara sepihak oleh Donald Trump dan dipaksakan untuk berlaku segera. Karena itu sulit dipraktekkan secara benar dan berkelanjutan. Dan Presiden Donald Trump sendiri kredibilitasnya sudah menyusut di dalam negeri. Antara lain berbeda pendapat dengan pimpinan intelijen, bersengketa dengan Elon Musk, kemudian ini periodenya dekat dengan masa tarif berakhir, kemudian juga menyerang Iran tanpa konsultasi dengan legislatif, dan cenderung melindungi Israel dengan cara menyerang. Dan Donald Trump ini kita ketahui sudah mendapat kritik pedas dari Bernie Sanders di Senat Amerika Serikat. Dan juga sungsang karena pemboman atas instalasi di Fordo ini telah memungkinkan Iran menjalankan pasal 51 dari Piagam PBB yang memperkenankan Iran menyerang balik. Dalam hal ini ditujukan pada wilayah Israel dan pangkalan militer Amerika Serikat di berbagai wilayah di Timur Tengah. Saya pikir Donald Trump sukses mengupayakan kesempatan dalam kesempitan serta menjadikan dirinya sebagai pembawa damai bagi dunia yang diambang Perang Dunia Ketiga. Dan Trump sudah berpikir maju bahwa juga kebijakan ini berpotensi mengedepankan kepentingan nasionalnya jika diserang di PBB, terutama sekali oleh RRC dan Rusia, karena menjalankan gunboat policy
atau serang dulu pikir belakangan yang dapat menjadi contoh buruk bagi perdamaian dan keamanan dunia. Jadi sungsang dari perspektif Trump. Juga repot bagi Israel karena karena gencatan senjata ini terjadi setelah pemboman AS yang justru menaikkan semangat juangnya untuk kelak menghantam Iran. Dalam hal ini gencatan senjata ini sangat menguntungkan Israel karena serangan AS ini sekaligus juga menunjukkan kelemahan pertahanan udara Iran. Karena itu gencatan senjata ini walaupun tidak jelas berapa lamanya nanti memungkinkan Israel mengevaluasi kualitas dan kuantitas serangannya kelak. Konon saat ini Israel sudah menghadapi kekurangan amunisi sehingga dapat mendatangkan koleksi senjata dari Amerika Serikat. Seperti senjata tersebut didatangkan dari AS, digunakan oleh Israel dan dicicil oleh negara-negara Timur Tengah yang lebih takut kepada Iran daripada Israel. Dan bagi Israel, pembangunan Israel Raya itu tidak boleh dihancurkan oleh negara manapun. Jadi ada kemungkinan Israel akan terus menyerang, membatalkan gencatan senjata ini. Bagi Iran, pemaksaan gencatan senjata ini justru merugikan karena Iran sedang tinggi-tingginya semangat juangnya karena berhasil membombardir kota-kota besar dan instalasi strategis di Israel. Persetujuan Iran untuk gencatan senjata itu sendiri tidak bulat karena Iran memiliki pembenaran untuk mempertahankan diri sebagaimana dituliskan dalam pasal 51 Piagam PBB. Iran juga harus menghadapi over-optimisme dari garda revolusi yang bersiap berperang total melawan Israel. Tapi bagaimanapun ini adalah modal setidaknya bagi Iran. Angka 12 hari itu memiliki angka psikologis karena perang ini berakhir pada hari ke-12. Angka 12 itu adalah penting bagi Iran karena senafas dengan ide imam ke-12 yakni Imam Mahdi. Selengkapnya bernama Al-Mahdi Al-Muntazar, yakni Muhammad yang terpuji dan membawa petunjuk bagi masyarakat untuk berjuang. Dan di masa lalu angka 12 ini juga melambangkan lamanya Iran menyandera diplomat AS selama 444 hari. Dalam hal ini 4 plus 4 plus 4 berjumlah 12. Jadi bagi Iran bagaimanapun juga ini suatu keadaan yang harus dihargai. Tapi bagaimanapun juga dendam kesumat antara Iran dan Israel itu tetap berjalan karena bagi Israel mimpi sebuah Israel Raya itu selama ini terhalang oleh Iran, dan bagi Iran sekalipun Israel dan Amerika Serikat itu tidak bisa dipercaya. Bagi Iran masyarakatnya selalu mengatakan Israel itu setan kecil dan Amerika Serikat adalah setan besar. Jadi kesepakatan yang dibuat oleh pemerintah dengan Israel dan Iran itu akan merugikan Iran di kemudian hari. Juga Iran masih penasaran karena bagi Iran AS dan Israel harus mendapatkan sanksi karena menyerangnya terlebih dahulu. Jadi Iran saat ini masih menghitung kerugian akibat peledakan instalasi di Fordo, Isfahan dan Natanz yang terbukti bukan merupakan instalasi untuk tujuan perang. Jadi kalau kita perhatikan negara yang berbatasan dengan Iran, berbatasan laut, berbatasan darat, tidak ada klaim bahwa mereka sedang menghadapi radioaktif. Jadi hal ini walaupun gencatan senjata sudah dibuat, Iran tetap menargetkan 8 basis militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Kalau begitu, sekarang apa faktor yang bisa membuat Zionis Israel itu benar-benar mematuhi gencatan senjata? Menurut Pak Dian dulu. Terima kasih Mbak, terima kasih. Faktor yang memungkinkan Israel mentaati gencatan senjata adalah kalau saja Iran benar-benar menyatakan akan keluar dari NPT. Buat saya itu suatu pernyataan yang akan merubah setting geopolitik Timur Tengah. Dengan pernyataan Iran keluar seperti halnya Korea Utara yang sudah menyatakan keluar dari NPT, artinya Iran sendiri akan berhak tidak mematuhi hukum-hukum yang diatur oleh Traktat NPT, ketentuan-ketentuan NPT. Artinya apa? Iran bisa melanjutkan program pengayaan uraniumnya ke tingkat untuk membuat senjata nuklir seperti yang sudah dibuktikan oleh Korea Utara. Nah, kalau ini terjadi, masalah nuklir akan semakin pelik. Tapi saya teringat sebuah analisa dari Kenneth Waltz itu beberapa tahun yang lalu menyatakan mungkin stabilitas Timur Tengah ini bisa terjaga, tidak akan ada saling ancam lagi antara Iran dan Israel atau Israel dan lawan-lawannya kalau semua negara utama di kawasan Timur Tengah memiliki senjata nuklir. Artinya kalau saja Iran benar-benar memiliki senjata nuklir, mungkin malah Israel atau Amerika tidak akan berani melakukan apapun terhadap Iran. Seperti yang kenyataannya Korea Utara yang jelas-jelas sudah keluar dari NPT, sudah membuat senjata nuklir,
Amerika dan negara-negara sekitarnya tidak bisa berbuat apapun selain mengajak dialog. Ujungnya buat saya, kalau memang benar-benar ini terjadi, hanya satu solusinya buat Israel. Lebih baik dari sekarang mengutamakan diplomasi. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kami dengan Pak Dian dan juga Pak Reza. Nanti kami juga akan mendalami lagi soal pengembangan senjata nuklir ini. Karena Presiden Trump, Amerika Serikat dan juga rezim Zionis Israel menuding bahwa Iran telah mengembangkan senjata nuklir. Meski demikian, Presiden Trump kini menepis laporan dari media-media Amerika Serikat bahwa serangan Amerika Serikat ke Iran hanya memperlambat program nuklir Iran selama beberapa bulan saja. Kami akan menghadirkan informasi sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.